Burung albatros adalah salah satu burung yang paling efisien di alam. Bentang sayap panjang yang mencapai 3,7 meter memungkinkan burung ini meluncur menembus terpaan angin sejauh ribuan kilometer tanpa harus mengepakkan kedua sayapnya. Burung albatros adalah hewan yang sulit berkembang biak. Mereka tidak bertelur hingga berumur antara 7 hingga 10 tahun. Pasangan burung albatros setia seumur hidup dan hanya menghasilkan satu telur setiap kalinya. Burung ini dapat hidup hingga umur 50 atau 60 tahun dalam kondisi ekstrim di muka bumi. Meskipun mampu beradaptasi secara alami, burung albatros menghadapi ancaman serius. Dari 22 spesies burung albatros, 15 diantaranya terancam punah. Dan salah satu ancaman terbesar kelangsungan hidup mereka adalah alat penangkap ikan rawai. Bahayanya, burung albatros tertarik dengan umpan yang berada dekat permukaan air. Akibatnya, mereka akan tersangkut kail pada tali rawai dan tenggelam. Meskipun hanya 1 atau 2 ekor burung yang terbunuh dalam setiap pelayaran, jumlah ini menjadi besar jika seluruh kapal penangkap ikan diperhitungkan. Dalam 1 tahun saja, diperkirakan 100.000 burung albatros terbunuh oleh alat penangkap ikan rawai dan jaring pukat di seluruh dunia. Dengan siklus reproduksinya yang lambat, populasi burung albatros tidak dapat mengimbangi ancaman penurunan dalam jumlah yang besar. Tetapi kondisi ini dapat berubah berkat diperkenalkannya praktek baru dalam penangkapan ikan yang dapat mengurangi kematian burung-burung laut. Regulasi atau peraturan global mewajibkan kapal penangkap ikan tuna dan ikan todak untuk menerapkan langkah-langkah ini. Dukungan penerapannya datang dari berbagai pakar seperti gugus tugas burung albatros dan BirdLife International. Secara luas, regulasi ini berlaku di bawah 25 derajat bagian selatan, zona Samudra Selatan yang dilalui oleh burung albatros. Di kawasan ini, kapal-kapal wajib menggunakan setidaknya 2 dari 3 langkah untuk mencegah tertangkapnya burung laut, yaitu tali pancing tori, pemberat tali cabang, dan pemasangan di malam hari. Langkah ini membantu kapten kapal mempertahankan hasil tangkapan mereka tanpa membahayakan burung. Langkah pertama adalah tali tori dilengkapi dengan pita-pita plastik yang terpaut dari titik yang tinggi di dekat buritan kapal. Alat yang ditarik di ujung tali yang mengarah ke laut menimbulkan sentakan dan membuat tali tori membentang di udara, sehingga berfungsi sebagai pengusir burung, yang membuat burung menjauh dari kail berumpan. Bentangan tali di udara ini harus terbentang sepanjang setidaknya 100 meter di belakang kapal. 2 tali tori memberikan perlindungan yang lebih baik saat rawai digunakan. Tali tori yang menggunakan pita panjang dan pendek dianggap paling efektif. Selang karet berpelindung ultraviolet dan memiliki warna cerah adalah pilihan paling efektif untuk digunakan pada tali tori. Dan memasang pita yang dilengkapi dengan kili-kili ringan akan membantu mencegah kusutnya pita. Menambah pemberat ke tali-tali cabang menyebabkan kail tenggelam lebih cepat, sehingga mengurangi peluang burung memakan umpan. Berat yang diperlukan tergantung pada seberapa dekat pemberat dengan kail. Misalnya, pemberat dengan bobot setidaknya 45 gram harus ditempatkan dalam jarak 1 meter dari kail. Bagian terpenting adalah pemberat tali cabang yang berada di dekat kail tidak memengaruhi tangkapan. Para nelayan khawatir akan kemungkinan bahaya bagi awak kapal jika tali berpemberat terpental kembali ke kapal bila ada hiu yang berhasil memakan umpan. Untungnya, ada beberapa cara untuk mencegah kecelakaan semacam ini. Salah satu sistem menggunakan pemandu geser seperti lumolip. Sistem lainnya adalah sistem pemberat ganda Yamazaki.
Ini adalah sistem pemberat ganda Yamazaki yang ditemukan oleh nelayan Jepang bernama Yamazaki pada tahun 2010. Beliau menemukan sistem ini untuk membantu mencegah tertangkapnya burung laut selain meningkatkan keselamatan awak penangkap ikan. Dikhawatirkan tali cabang yang hanya menggunakan satu pemberat dapat terpental kembali dan mencederai nelayan. Untuk itulah Yamazaki membuat sistem pemberat ganda ini sebagai langkah keselamatan. Saya sangat memuji inisiatif Pak Yamazaki untuk solusi mengatasi masalah tertangkapnya burung laut dan masalah pemberat tali. Ini menunjukkan nelayan memahami peralatan dan perlengkapan mereka, dan mereka berada di posisi terbaik untuk mengetahui apa yang efektif di kapal mereka. Saya kira yang telah dilakukan Yamazaki perlu diikuti oleh nelayan lain agar semua kapal penangkap ikan dapat menggunakan pemberat tali. Cara lain untuk mengurangi tertangkapnya burung laut adalah memasang tali di malam hari. Sangat kecil kemungkinan burung albatros mengikuti kapal. Agar benar-benar efektif, pemasangan di malam hari harus dimulai 1 jam setelah senja laut dan dapat diselesaikan 1 jam sebelum fajar laut. Pencahayaan di geladak kapal harus dijaga seminimal mungkin, asal cukup untuk menjaga keselamatan awak kapal. Tim konservasi siap untuk bekerja sama dengan awak penangkap ikan di kapal untuk membantu menerapkan langkah-langkah yang berguna bagi perlindungan burung albatros. Praktik yang disarankan sederhana dan hemat biaya, dan yang terpenting tidak akan mengurangi hasil tangkapan. Menerapkan 2 dari langkah-langkah ini diperlukan untuk mematuhi upaya konservasi burung laut Organisasi Manajemen Perikanan Regional. Namun, menerapkan ketiga langkah sekaligus akan membawa perbedaan yang lebih besar. Dan dengan menerapkannya, Anda akan menjadi bagian terpenting dari upaya global untuk melindungi sebagian spesies burung laut yang paling menakjubkan di muka bumi.